Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Maulana dengan NIM 44251137 perwakilan dari kelompok 10 dengan tema AI ingin mempresentasikan tugas pengantar teknologi informasi dan komunikasi. Tapi sebelum saya masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Samrizky Saputra dengan NIM 442 50484. Halo, nama saya Dendi Tirtanata dengan NIM 44250510. Saya Fadia Nurinayah dengan NIM 44250267. Saya Jessica Purnamasari dengan NIM 44250279. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang atau sejarah AI. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan seperti manusia, seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Konsep AI pertama kali muncul pada tahun 1050-an ketika seorang ilmuwan bernama Alan Turing mengajukan pertanyaan, apakah mesin bisa berpikir seperti manusia? Ia juga memperkenalkan tes yang dikenal sebagai Turing Test untuk mengukur kecerdasan mesin. Kemudian, pada tahun 1056, istilah Artificial Intelligence resmi diperkenalkan dalam sebuah konferensi di Amerika Serikat oleh Jones, yang kemudian dikenal sebagai Bapak AI. Perkembangan AI sempat mengalami pasang surut karena keterbatasan teknologi dan data. Namun, pada tahun 2000-an hingga sekarang, AI berkembang sangat pesat berkat kemajuan teknologi komputer, ketersediaan data dalam jumlah besar, perkembangan algoritma, dan machine learning. Saat ini, AI sudah digunakan di berbagai bidang, mulai dari teknologi, kesehatan, dan pendidikan, hingga hiburan, dan menjadi bagian seperti dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital sekarang, kita sering banget pakai teknologi canggih. Tanpa sadar, salah satunya adalah AI. Oke guys, sekarang kita masuk ke pengertian AI atau yang kita biasa sebut dengan AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin meniru kecerdasan manusia seperti berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Dengan adanya AI, mesin tak hanya menjalankan perintah, tetapi juga bisa belajar dari pengalaman layaknya manusia. AI dirancang untuk melakukan berbagai tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia seperti mengenali wajah, memahami suara, membaca teks, bahkan sampai memberikan rekomendasi atau mengambil keputusan secara otomatis. Dalam prosesnya, AI juga sangat bergantung kepada namanya data, big data, yaitu kumpulan data dalam jumlah yang besar yang digunakan untuk melatih sistem agar semakin pintar. Selain itu, AI juga menggunakan algoritma, yaitu serangkaian instruksi atau aturan yang membantu sistem dalam mengolah data dan menghasilkan keputusan. Lalu, bagaimana sih cara kerja AI? AI bekerja dengan cara mempelajari data, yang biasa disebut dengan machine learning. Jadi, sistem akan menerima banyak data, lalu mencari pola dari data tersebut. Semakin banyak data yang dipelajari, maka semakin akurat juga hasil yang diberikan oleh AI. Selain itu, ada juga teknologi yang disebut deep learning, yaitu bagian dari AI yang meniru cara kerja otak manusia menggunakan jaringan saraf buatan. Teknologi ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang lebih kompleks, seperti pengenalan wajah atau suara. Jadi, biasa disimpulkan bahwa AI adalah teknologi yang membuat mesin menjadi lebih pintar karena mampu belajar dari data dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia dengan kemampuan tersebut. AI dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia, meningkatkan efisiensi, dan memberikan hasil yang lebih cepat dan akurat. Dari pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa
Artificial Intelligence atau AI merupakan teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer untuk meniru kemampuan manusia, seperti belajar, berpikir, dan juga mengambil keputusan. Perkembangan AI dari masa ke masa menunjukkan kemampuan yang sangat pesat, terutama dengan dukungan teknologi komputer, algoritma, dan data dalam jumlah besar. Saat ini, AI telah digunakan di berbagai bidang kehidupan seperti teknologi, pendidikan, kesehatan, bisnis, hingga hiburan, dan memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan efisiensi serta mempermudah pekerjaan manusia. Namun demikian, penggunaan AI juga memiliki tantangan seperti potensi berkurangnya tenaga kerja manusia, serta resiko terhadap privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, penting banget bagi kita untuk memahami dan memanfaatkan teknologi AI secara bijak agar dapat memberikan manfaat yang maksimal tanpa menimbulkan dampak negatif. Dengan begitu, AI dapat menjadi teknologi penting yang mendukung kehidupan manusia sehari-hari di masa sekarang maupun di masa depan. Baik, sekian presentasi kelompok dari kami dengan materi tema AI. Kami kelompok 10 izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.